Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Ramon Nadres dari Prelator Opus Dei, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Omnia in Bonum. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bundaku yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Omnia in Bonum, saya akan membacakan surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudari umat Allah terkasih, kita terlalu banyak khawatir. Begitu banyak tenaga batin kita habis hanya untuk menggolong-golongkan peristiwa hidup ke dalam dua kotak yang rapi. Satu kotak itu adalah yang baik, maka semua ini harus dimasukkan kepada yang kotak ini yang baik, dan yang lain itu di kotak yang buruk. Kita menghendaki agar hanya ada yang baik yang terjadi kepada kita, dan kita ingin menyingkirkan segala sesuatu yang kita anggap buruk, menghilangkan semuanya. Dan ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang, ketika penderitaan menyentuh hidup kita, kita segera berkata, ini buruk. Ini seharusnya tidak ada. Ini tidak seharusnya terjadi pada saya. Namun seringkali ketika kita berkata buruk, yang kita maksud bukanlah kejahatan moral. Yang buruk itu bukan kejahatan moral, tapi penderitaan maksudnya. Disinilah kita mulai melakukan suatu kekeliruan yang sangat penting. Apakah penderitaan sama dengan kejahatan moral? Apakah segala sesuatu yang menyakitkan otomatis buruk pada dirinya sendiri? Apakah setiap penderitaan menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan pematangan hidup kita? Jika kita tidak jujur melihat kehidupan kita sendiri, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Penderitaan bukanlah sesuatu pengecualian. Ia bukan kecelakaan. Ia bukan gangguan dalam sistem kehidupan.
Penderitaan justru terjalin di dalam struktur keberadaan kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Seorang anak misalnya belajar berjalan dengan jatuh. Seorang pelajar belajar dengan bergumul dalam pelajaran. Seorang atlet menjadi kuat dengan mencegangkan dan melatih ototnya. Hati manusia menjadi dalam melalui kekecewaan. Jadi lebih kuat dengan kekecewaan, kehilangan, dan pergumulan. Bahkan banyak hal yang paling membantu kita bertumbuh justru adalah hal-hal yang dahulu kita harapkan tidak pernah terjadi. Namun ketika kita berada di tengah penderitaan itu, kita tidak mampu melihat semuanya. Kayak kita hanya melihat penderitaannya sendiri. Lalu kita panik, kita menolak, kita mengeluh, kita berkata, Tuhan, mengapa itu terjadi? Ya, ini buruk. Bagi seorang Kristiani, penderitaan tidak otomatis sama dengan kejahatan. Maka jangan mengatakan, ini buruk. Siapa tahu kan? Mengapa itu tidak otomatis buruk? Karena Kristus memakai salibnya untuk menyelamatkan kita. Karena ada suatu momen ketika dalam sejarah ketika penderitaan memperoleh makna yang sama sekali baru. Di atas kayu salib, Tuhan kita mengambil sesuatu yang menjadi lambang penghinaan, kesakitan, ketidakadilan, dan kematian. Dan dia mengubahnya menjadi sarana keselamatan terbesar yang pernah dikenal di dalam dunia. Salib dimaksudkan untuk menghancurkan dia. Namun di tangannya, salib menjadi jalan untuk menyelamatkan kita. Salib dimaksudkan sebagai akhir. Namun di tangannya, di tangan Tuhan Yesus Kristus, salib menjadi awal kehidupan kekal. Dan hal ini mengubah segalanya bagi kita. Sejak saat itu, penderitaan tidak lagi sekedar sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Penderitaan dapat secara misterius mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus. Salib-salib kecil dalam hidup kita, penyakit, kekecewaan, kegagalan, kecemasan, kehilangan. Jika dipersatukan dengan Dia, dengan Tuhan, tidak lagi menjadi rasa sakit yang sia-sia. Ia menjadi bagian dari misi penyelamatannya. Inilah sebabnya para kudus mampu menanggung begitu banyak penderitaan. Inilah sebabnya mereka dapat tetap damai di tengah percobaan itu. Mereka menemukan sesuatu rahasia yang masih sedang kita pelajari. Tidak semua yang menyakitkan itu buruk. Ada kejahatan moral, dosa, ketidakadilan, kebencian. Itu kejahatan moral, itu sungguh jahat. Harus dihindari, harus ditolak. Itu harus dilawan. Namun penderitaan itu beda. Penderitaan di tangan Kristus menjadi sarana, menjadi jalan, menjadi pemurnian, menjadi cara untuk bertumbuh, menjadi cara untuk mengasihi, menjadi cara untuk ikut serta dalam karya keselamatan. Karena itu Santo Paulus di dalam kutipan itu, dalam bacaan kita ini, dapat berkata dalam suratnya kepada jemaat di Roma, kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu maksudnya omnia in bonum. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu adalah untuk kebaikan. Dia bisa mengubahnya, termasuk yang kita anggap buruk,
untuk menjadi berkat bagi kita, untuk bantu kita untuk berkembang. Bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya hal-hal yang berhasil, bukan hanya hal-hal yang nyaman, tapi segala sesuatu termasuk yang dianggap buruk bisa bekerja untuk kebaikan kita sendiri. Tradisi Latin mengungkapkannya dengan indah, yaitu dengan yang singkat itu omnia in bonum. Segala sesuatu adalah untuk kebaikan. Namun disinilah kesulitannya. Biasanya kita baru memahami hal ini setelah penderitaan itu sudah berlalu. Kita melihat ke belakang dan berkata, sekarang saya yang mengerti kenapa itu harus terjadi. Sekarang saya melihat apa yang saya pelajari dari hal itu. Sekarang saya melihat bagaimana saya bertumbuh dengan penderitaan itu. Sekarang saya melihat bagaimana Tuhan membimbing saya di dalam kejadian itu. Tetapi ketika kita masih berada di tengahnya, kita tidak melihat apa-apa. Kita hanya melihat kegelapan, kebingungan, dan rasa sakit. Disinilah iman berperan. Iman adalah kemampuan untuk berkata, bahkan sekarang di tengah kesulitan ini, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya bahwa ini pun bagian dari rencana-Mu yang bijaksana. Ini pun untuk kebaikanku. Ini pun dapat mendekatkan aku dengan Engkau. Ini adalah suatu keterampilan rohani yang besar kalau kita bisa belajar bagaimana menjalaninya, menghidupkannya. Yaitu kemampuan untuk menempatkan setiap peristiwa hidup kita di dalam kerangka kebijaksanaan Allah. Ketika sesuatu yang baik terjadi, kita bersyukur. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, kita tidak segera berkata, ini buruk. Sebaliknya, kita berkata, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana ini adalah sesuatu yang untuk kebaikanku. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana ini membantu aku untuk bertumbuh. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana ini mendekatkan aku dengan Engkau. Karena sesungguhnya Allah jauh lebih memperhatikan keselamatan kita daripada kenyamanan kita. Dia mau menyelamatkan kita. Ia jauh lebih menghendaki kekudusan kita daripada kemudahan hidup kita. Dan seringkali jalan menuju kekudusan melewati hal-hal yang tidak pernah kita pilih bagi diri kita sendiri. Sebagaimana jalan keselamatan kita melewati salib Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, jika Kristus dapat mengubah salib, alat kematian, menjadi sarana kehidupan, maka ia pun dapat mengubah salib-salib kecil dalam kehidupan kita menjadi langkah-langkah di jalan keselamatan kita. Kita maju di dalam keselamatan. Maka ketika sesuatu yang menyakitkan terjadi, daripada segera berkata, ini buruk, marilah kita belajar berkata, Tuhan, aku belum melihatnya, melihat caranya, tetapi aku percaya, ini pun untuk kebaikanku. Jika kita belajar memandang hidup dengan cara ini, kita akan lebih sedikit khawatir, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak percaya, lebih damai di tengah pencobaan. Karena itu kita tahu bahwa di tangan Allah tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Bahkan penderitaan kita. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan. Demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Ramon Nadres dari Prelatur Opus Dei, dengan tema Omnia in Bonum. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala sesuatu yang baik
yang kami terima dalam doa ini dan dalam renungan ini. Aku mohon pertolongan-Mu untuk menjalankan apa yang kami belajar di sini. Bunda ko yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.